Halo boys, selamat datang di AI News. Sebelum kita mencaci maki, sebelum kita melihat news minggu ini, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita akan mulai. Oke, news yang pertama adalah mengenai game Lollipop Chainsaw ya, yang akan mendapatkan sequel ya. Jadi kalau kita tahu ini adalah game lawas yang kemudian dia udah dibagusin lagi. Dan ya sebetulnya aku dulu nggak main ya, nggak kena juga mengenai game ini. Tapi intinya itu kayak game-game yang satisfying, bunuh sana bunuh sini menggunakan chainsaw gitu teman-teman. Dan ini akan mendapatkan sequelnya guys. Jadi nggak panjang ya, soalnya kita kan menggunakan waktu untuk menganalisis game lain teman-teman. Jadi begitu mengenai Lollipop yang akan mendapatkan sequel, kalian main gak yang pertama atau nungguin gak yang kedua? Kemudian ada news mengenai game Fable. Seperti yang kita tahu kan waktu itu ada kayak pengumuman ada game Fable yang dia juga akan Day One Game Pass ya seingatku ya. Nah itu di delay ke tahun 2027 teman-teman. Jadi semoga aja gamenya oke. Dan delay ini nggak tahu kenapa, mungkin menghilangkan banyak bugnya atau gimana nggak tahu, tapi ya semoga aja gamenya aman, baik dan nggak flop ya. Ya kalau bisa nggak bug, tapi ya udahlah. Yang penting kan intinya dia bisa Day One Game Pass teman-teman. Jadi gimana teman-teman mengenai delay game ini? Aku bukan fans untuk game Fable. Kalau kalian nungguin gimana? Bagus nggak sih? Atau kalian nggak nungguin game ini? Selanjutnya ada info mengenai yang minggu lalu aku ngomong mengenai kebijakan company CC itu bisa ngefek untuk censorship ya, utamanya di Steam. Nah di sini ada feminis yang ngetek balik gamers soalnya menolak atau melawan censorship yang ada di Steam dan juga Nintendo teman-teman. Nah gimana nih, aneh juga nih, padahal kan ya kita kan pengennya main fun ya, kita kan pengennya main game yang pengen memang dibuat oleh developernya. Kalau developernya pengen dia pakai pakaian ketat dan mini lah, kenapa mesti enggak kan gitu ya. Nah anehnya gitu. Jadi emang dunia sudah mulai edan, banyak batasan sana sini, tetapi yo itu hanya kayak semacam agenda kalau aku lihat ya, tidak sepantasnya lah. Ini adalah dunia seni, game adalah seni juga, dan mestinya ya ada kebebasan mengenai kita untuk membuat sebuah hasil seni. Jadi gimana mengenai kalian setuju nggak dengan segala bentuk censorship yang ada, atau memang kalian juga melawan kayak gamer yang dituduhkan oleh feminis itu? And the last, kita masuk ke dalam sebuah game, yaitu adalah Upin Ipin Universe ya, yang dia itu didevelop oleh Streamline Studios, yang dia stay-nya di Malaysia. Dan kalau nggak salah aku baca-baca itu penemunya Belanda ya. Jadi intinya ini studio Malaysia lah kalau kita bisa bilang. Yang di sini kita akan bahas mengenai segala polemik yang ada teman-teman ya. Yang pertama adalah mengenai ketidaksukaanku adalah ketika mencoba gamenya, memang gamenya sejelek dan juga sesampah itu. Mohon maaf mungkin ada kata-kata yang gak berkenan, tapi ini bukan mengenai asalmu Malaysia atau enggak. Di Indonesia pun ada juga game-game yang mungkin sampah juga, tetapi ngaca gitu ya, tahu keadaan ya, tahu kualitasnya. Yang jadi masalah itu gamenya itu mahal, di atas 500 juta dijualnya. Padahal game ini kalau bisa kunilai, ini game senilai 150k. Jadi itu menjadi sebuah polemik untuk game sampah dijual mahal banget. Dan yang kedua adalah masalah-masalah studionya. Banyak sekali masalah dalam bentuk keuangan, contoh penggajian pegawai-pegawainya ya, yang sangat amat kacau. Infonya sih gitu ya. Nah, mana ada sih
pegawai-pegawai yang dia itu bekerja tapi nggak mau digaji gitu ya, atau bekerja tanpa digaji. Kalau ada aku mau satu kan gitu. Nah, masalahnya kayak gitu. Jadi dia ada masalah dengan pegawai-pegawainya, bahkan diminta untuk membuat ini itu tambahan yang lain, dan itu posisinya juga ada masalah dengan penggajiannya juga. Jadi kalau aku nangkep ya, sebetulnya ini bukan masalah gamenya yang sampah, tapi masalah studionya aja yang sampah. Kenapa? Ya emang bikin masalah mulu ini studio gitu ya. Masalah gamenya itu nggak ngacak, gamenya jelek tapi dijual mahal. Masalah pegawai-pegawainya mungkin ada masalah dengan gaji dan juga keuangannya. Dan yang ketiga katanya juga ada masalah dengan salah satu yang lagi live streaming ya di Indonesia, yang aku juga kenal dulunya, dan itu menjadi masalah. Masalahnya apa? Katanya di copy sama pihak Upin Ipin kan gitu. Nah kemudian setelah di copy, ternyata videonya malah dipakai buat promosi. Nah, jadi kacau banget nih studio ya. Jadi gimana ini, game sampah atau memang studionya sampah? Jadi kita mesti bedain guys. Kalau Indonesia apakah punya game sampah? Punya, cuma dijualnya nggak mahal kan gitu. Beda dengan Upin Ipin ya, cuman mengandalkan betul tapi nggak betul semuanya ya. Studionya kacau balau semuanya ya. Dalam segi gameplay memang tidak asik ya. Dia kebanyakan penuh dengan minigame yang konyol semuanya, dan main berdua pun juga nggak satisfying. Jadi kalau kalian punya anak main Upin Ipin, wis mending mati aja, nggak usah main kan gitu ya. Ya udahlah, emang kayak gitu gamenya. Emang gamenya itu sebetulnya biasa aja, cuman emang studionya aja penuh dengan polemik teman-teman. Jadi semoga aja studionya emang lebih baik ya nanti ke depannya, atau kalau nggak bisa ya tutup aja lah, nggak usah bikin game lagi, nggak usah nyusahin pegawai-pegawaimu lagi, gitu aja teman-teman ya. Oke guys, jadi itu adalah mengenai news minggu ini. Memang sangat singkat, pilihannya ya memang begitu yang mungkin oke. So, makasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Kita ketemu lagi di next mengenai episode selanjutnya, news-news yang lainnya. God bless you dan bye-bye.